Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Tanwir. Kali ini adalah pertemuan terakhir kita membahas ayat ke-157 surah Al-A'raf, surah yang ke-7, yaitu orang-orang yang beruntung. Ada 4 dalam ayat itu. Yang 3 sudah. Yang pertama, orang yang mengimani Rasul. Yang kedua, orang yang memuliakan Rasul. Dan yang ketiga adalah orang yang menolong Rasul. Dan pagi ini kita akan bicarakan sedikit tentang yang keempat adalah wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, yaitu mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan Allah kepada beliau, yaitu Al-Quran. Itulah kalau kita ingin bahagia. Jamaah sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran ini banyak namanya. Allah sendiri yang menyebut di dalam Al-Quran. Yang sering digunakan adalah memang Al-Quran, yang artinya bacaan. Karena memang Al-Quran ini untuk terus kita ulang-ulang bacaannya. Diulang-ulang terus, diulang-ulang. Sekali baca sudah diulang lagi, selesai ulang lagi. Begitulah dia bacaan. Nah, nama Al-Quran yang lain adalah Al-Furqan, pembeda antara yang benar dengan yang salah. Sayyid Qutb, seorang ulama dari Mesir, mengatakan manusia itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Tidak mampu dia. Manusia itu hanya mampu memilih. Oh, ini baik, ini buruk. Memilih saja. Tapi apakah ini pasti baik bagi saya, dia tidak tahu. Nah, karena itu Allah sendiri yang menentukan ini baik, ini buruk. Nah, itulah yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Jadi Al-Quran itu disebut juga Al-Furqan. Ya. Al-Quran juga disebut dengan mau'izah, pelajaran, nasihat.
rambu-rambu dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Ya, dalam Quran surah Yunus surah ke-10. Itu ada Pak Yunus. Surah ke-10 Pak Yunus ya. Nah, Pak Yunus. Pada ayat yang ke-57, wahai manusia, ujar Allah, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran, rambu-rambu, nasihat. Dari siapa? Dari Tuhan. Kita kalau ingin selamat perjalanan, apalagi perjalanan jauh, tidak tersesat, apalagi kalau ke Samarinda, belum pernah umpamanya ke Samarinda lewat darat, kita ikutilah rambu-rambu yang ada. Belok kiri arah ke Bengalon mungkin, lurus daerah Samarinda, ikuti. Ya. Begitu juga kalau kita mau ke Tanjung Batu, kita nggak pernah. Nah, di simpangan ini mana ke arahnya Batu? Itulah dia mau'izah, rambu-rambu. Kalau tidak, kita akan tersesat, nggak nyampe-nyampe. Ya. Al-Quran juga disebut dengan az-zikr, peringatan, memberi peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, peringatan. Karena memang Al-Quran ini berisi peringatan. Kalau kamu melalui hidupmu dengan mengikuti aturan Tuhan, engkau akan selamat dan engkau akan bahagia. Akan tetapi manakala engkau menjalani hidup ini tidak mengikuti aturan Tuhanmu, maka engkau akan tersesat dan engkau akan cilaka selama-lamanya. Yang selamat masuk surga, yang cilaka masuk neraka. Di peringatan kita. Awas ya. Kalau kau sholat ke sini nanti. Kalau kau tinggalkan sholat akan ke sini. Masalakakum fi sakar. Kenapa kamu masuk neraka sakar? Oh, dulu kami tinggalkan sholat. Peringatan. Al-Quran juga disebut al-hukm, hukum. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali hukum-hukum, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran disebut juga al-huda. Ya. Petunjuk. Manusia dalam hidup ini butuh petunjuk. Jangankan manusia yang perjalanan kita ini sangat panjang. Kita ini dengan berakhirnya kehidupan kita, begitu kita menutup mata, jasad kita dikubur, tidak berakhir sampai di situ. Tapi ada lagi kehidupan yang sangat panjang sesudah itu. Ada alam barzah, alam penantian yang sangat panjang, yang kita tidak tahu. Perjalanan kita ke Samarinda saja, yang cuma mungkin kurang lebih 600 km dari sini, ya Pak Haji Maulana ya, kurang lebih 600 lah. Atau Pak, kapan datang nih Pak Warno? Lama ini dari Jogja ya, ditahan nembak corona, nggak boleh pulang. Alhamdulillah ya. Saya punya teman di Jogja ya, suami istri ya, kira-kira 1,5 bulan yang lalu. Yang pertama istrinya dulu, nggak sampai seminggu setelah itu suaminya. Salah guru ya, guru di
Pondok Pesantren Mujahidin Balikpapan ya. Dia mengambil S2 lagi di Jogja, ya, kena COVID di sana ya. Suami istri. Ya. Luar biasa, anaknya 4 ya, kecil-kecil. Memang Jogja sempat agak naik ya, luar biasa ya. Jadi sekalian, perjalanan ke Samarinda saja, apalagi kita yang nggak tahu, kita butuh GPS mungkin. Kita nggak tahu GPS itu apa ya? Global apa? Position system ya. Butuh kompas ya. Kita butuh kompas. Kemana arah kita? Apalagi yang di laut dia butuh kompas. Pilot walaupun dia tiap hari dia ke Balikpapan, seharusnya kan hafal sudah, tetap juga pakai. Perjalanan yang 600 kilo aja kita butuh petunjuk, butuh alat untuk menentukan arah kita. Apalagi perjalanan kita panjang sekali yang saya bilang tadi. Setelah jasad kita dikubur ini, itu bukan berakhir. Justru disitulah mulai kehidupan yang sesungguhnya. Perjalanan panjang, tentu kita lebih butuh lagi petunjuk. Kita lebih butuh lagi petunjuk. Itulah dia Al-Quran. Kita yang membutuhkan Al-Quran. Karena itu Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan. Beberapa waktu yang lalu ada warga lah ya, warga masyarakat ya, yang minta ke panti ini untuk membacakan Al-Quran 1000 hari suaminya. Jadi mungkin dengan niat supaya pahalanya ditransfer. Ya. Padahal kita nggak tahu juga alamatnya di mana. Ini mau transfer, jangan-jangan salah transfer nanti ini ya. Saya hanya ingin mengatakan begini, oke lah itulah keyakinan orang ya. Jadi seolah-olah itu dia hanya menjadikan bacaan saja bahwa membaca Al-Quran itu pahala. Iya. Tidak ada yang membantah bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Bahkan satu huruf saja. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Pahalanya luar biasa. Tapi kalau hanya mencukupkan Al-Quran itu sebagai untuk mendapatkan pahala, tidak mengambil petunjuk, kompas, GPS untuk menjalani kehidupan ini rugi kita. Akhirnya ya kita tolak pelan-pelan lah dengan cara yang halus ya, bahwa yang di panti kami ini masih anak-anak ya, belum lancar semua baca Quran ya. Mungkin di tempat lain ya banyak itu yang hafal-hafal Quran bisa ke sana ya. Sebab kalau kita buka sekali nanti banyak nanti ya. Jadi harus juga. Ada juga yang baru-baru meninggal ini saya dengar ya. Baru meninggal ya. Kemudian biasalah orang biasa baca Quran dihatamkan ya. Satu orang satu juz, ini juz 1, bagi-bagi. Warno ya. Saya kira mungkin di Jawa juga ada begitu ya. Juz 2 Bapak ya, Bapak juz 3 aja. Tapi ternyata yang baca Quran cuma anak-anak TPA. Pesinang apa segala itu. Yang tua apa? Ngobrol aja sambil. Ya mungkin tidak sedikit yang seusia saya ini, mungkin di bawah saya ini, yang belum bisa baca Quran itu banyak, tidak sedikit. Ya yang usianya 50, 40 itu banyak. Waktu itu belum booming seperti sekarang. Ini yang namanya TPA itu. Taman Pendidikan Al-Quran itu kan baru tahun 80-an.
Jadi yang lahir 70-an, apalagi 60-an, waduh. Kalaupun dia bisa baca Quran ya mutu kualitasnya kurang lebih saya inilah, atau mungkin di bawah saya lagi. Oh, kalau yang sekarang ini kan luar biasa. Anak baru jilid 5 atau jilid 6 Iqra saja, atau jilid 4 qiraati sudah paham apa itu ikhfa. Paham ikhfa, bagaimana nun mati ketemu qaf umpamanya membacanya, atau nun mati ketemu shin, ya, paham. Ya, itulah. Nah, sekarang Al-Quran juga disebut dengan An-Nur. Nah, ini yang kita bahas ini. Itu ada Bu Nur. Nah, ya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Orang yang berbahagia itu, ujar Allah, adalah orang yang mengikuti An-Nur yang telah Allah turunkan kepadanya. An-Nur itu artinya cahaya yang terang. Siapa yang berjalan di atas cahaya, maka dia akan terang. Dia akan tahu mana jalan. Bayangkan kalau kita berjalan, kita naik motor dari sini ke Bulungan, lampunya mati. Bayangkan, mati, motor kita itu mati, sedangkan kita ya bolanya mati atau akinya habis, atau apalah ya, sehingga nggak ada kelihatan cahaya. Bagaimana kita melakukan perjalanan dari Bulungan, dari Berau ke Bulungan, 100 kilo kurang lebih. Maka saya tidak bisa membayangkan. Mungkin motor itu kita tuntun. Lebih selamat itu mungkin daripada motor itu kita naiki. Mungkin kita jatuh ke jurang, atau kita menabrak, atau masuk ke dalam parit. Kenapa? Gelap. Hidup ini manakala kita jalani dengan meraba-raba, dengan penuh keraguan, terombang-ambing. Kan tidak sedikit kalau kita baca artis-artis itu. Pindah agama itu kayak pindah rumah kontrakan aja. Ya. Ikut agama suaminya, nanti cerai. Ikut agama suaminya yang baru lagi. Kayak pindah-pindah begitu aja keyakinannya. Hidup ini manakala kita ragu-ragu, kita akan terombang-ambing. Maka supaya kita tidak ragu, menjalani hidup dengan penuh kemantapan, dengan penuh keyakinan, Al-Quran, An-Nur. Maka orang yang mengikuti An-Nur, cahaya Al-Quran, cahaya yang terang, maka dia akan selamat. Jadi kalau ingin selamat, ikutilah petunjuk, aturan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa riba itu haram, ya tinggalkan. Yang halal ada jual beli. Kalau Al-Quran menyuruh kita semua ini, baik laki-laki perempuan, untuk menundukkan pandangan kita, kita tundukkan pandangan kita. Begitulah orang yang akan bahagia. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa mentaati, mampu mentaati Allah dan Rasulnya. Saya kira ini ya, mudah-mudahan kita tergolong orang yang bisa melaksanakan yang 4 ini yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, surah 7 pada ayat yang ke-157. Kita akan bahagia ya. Di ujung ayat itu disebut ulaika humul muflihun, orang yang mengimani Rasul, yakin kepada Rasul meskipun kita tidak pernah ketemu, tidak pernah jumpa dengan Rasul ya. Tapi kita mengimani beliau, kemudian kita memuliakan beliau, kita menghormati beliau, melebihi penghormatan kepada siapapun di muka bumi ini, pada siapapun di muka bumi ini. Kemudian kita menolong beliau. Menolong beliau kemarin antara lain dengan apa? Memperbanyak sujud. Nah, ya, ketika Ka'ab al-Aslam menginap tidur di rumah Rasulullah, beliau membantu Rasulullah untuk mengambilkan air wudhu beliau. Pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Ka'ab, menyampaikan, mintalah sesuatu kepadaku.
merenung minta apa ya. Nah, kemudian beliau, aku minta ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan bagaimana supaya aku bisa bersama engkau di dalam surga. Rasulullah balik bertanya, apakah hanya itu? Cukup ya Rasulullah. Mintalah yang lain. Itu aja ya Rasulullah. Aku hanya ingin kebersamaan kita di dunia ini berlanjut sampai akhirat. Kalau begitu, ujar Nabi, kalau itu pun mintaanmu supaya bersama-sama aku di dalam surga, maka tolong aku, bantu aku, ujar Nabi. Apa? Perbanyak sujud. Nah, perbanyak sujud. Jadi kita menolong Rasulullah itu dengan memperbanyak sujud. Nah, menolong Rasulullah dengan sesungguhnya itu adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Dan yang keempat adalah wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, mengikuti petunjuk cahaya yang terang, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba yang berbahagia. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah karena kekurangan saya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.